Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang dipelajari menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, perlu saya perkenalkan, nama saya Hidayatul Ainiyah, mengampu pelajaran IPS di kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Sebelumnya, harus saya perkenalkan dulu materi IPS di semester ganjil. Materi IPS di semester ganjil ini ada dua tema atau dua bab, yaitu bab pertama dan bab yang kedua. Bab yang pertama itu tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya, yang terdiri dari 4 subtema, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kondisi alam negara-negara di dunia, dinamika penduduk benua-benua di dunia, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian nanti setelah menyelesaikan bab yang pertama, kita akan ada kegiatan penilaian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan bab yang kedua, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi, yang terdiri dari dua subtema, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Setelah selesai itu, penilaian akhir semester ganjil. Kita lanjutkan slide yang berikutnya, yakni kalian harus tahu tujuan pembelajaran pada bab yang pertama. Tujuan pembelajaran ini ada 4 tujuan, anak-anak. Yang pertama, setelah mencermati letak dan luas benua di dunia, diharapkan kalian mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca dinamika penduduk benua-benua di dunia, kalian diharapkan mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua dengan tepat. Dan yang keempat, setelah menganalisis pengaruh ruang dan interaksi antar ruang antar benua, kalian diharapkan mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Di slide sudah saya buatkan tentang peta konsep atau tema untuk bab yang pertama, interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Ditarik ke bawah, itu anak-anak nanti bisa mempelajari benua-benua di dunia. Anak-anak tentunya sudah tahu benua-benua di dunia itu ada 6 sebetulnya, tapi di situ ditampilkan 5. Ya, benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan yang keenam adalah Antartika. Mengapa Antartika tidak dipelajari anak-anak? Ya, karena di Antartika banyak sekali kebutuhan-kebutuhan manusia tidak bisa tinggal di sana. Di antaranya kecilnya persentase dari oksigen. Kemudian di Antartika juga adalah benua yang tertutup salju abadi karena memang letak lintangnya atau posisi benua Antartika, sehingga tidak dipelajari di dalam materi ini karena yang bisa dipelajari hanyalah benua-benua yang akan terjadi interaksi hubungan timbal balik di antar ruang. Kemudian kita tarik ke bawah juga, di situ anak-anak bisa lihat ada letak dan luas benua di dunia, kemudian kondisi alam, dinamika penduduk dunia. Letak dan luas benua di dunia ini sudah gampang kalian bisa lihat di buku yang dipinjamkan dari perpustakaan bisa, ya. Kemudian kondisi alam itu meliputi apa saja? Di situ adalah iklim, topografi, geologi, flora, dan fauna. Kemudian dinamika penduduk di dunia,
Apa yang meliputinya? Yaitu kuantitas jumlah dari penduduk dan kualitas dari penduduk itu sendiri. Dan yang kedua adalah tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan masuk ke dalamnya juga di dalam budaya, ya. Kemudian terakhir, setelah mempelajari letak dan luas, kondisi alam, dinamika penduduk, nanti diharapkan kalian bisa menganalisis atau membuat suatu tulisan tentang apakah atau bagaimanakah perubahan dan interaksi antar ruang yang berpengaruh di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Dan yang ada di bawah sendiri itu berwarna oranye atau oranye, itu ada kata-kata kunci, yang mana nanti kalau kalian mencari pengertian tentang kata kunci itu akan mempermudah pula dalam belajar. Baiklah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi tentang benua-benua di dunia, ini kalian akan melihat teori-teori dalam bentuk video tentang terbentuknya benua-benua di dunia. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1527 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang.
Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen di bawah sini. Dan Nah, jangan itu lupa anak-anak video subscribe yang dan pertama. share video ini. Sekarang Terima kita kasih. saksikan video yang kedua. Tentang benua dunia, ya. Selamat menyimak.
Nah, itu dua tampilan video tentang terbentuknya benua. Nah, sekarang slide berikutnya, ini adalah terjemah dari video tadi. Nah, ini tolong diperhatikan untuk slide yang sekarang. Di situ ada perubahan dari Pangea menjadi dua bagian, yaitu Laurasia dan Gondwana. Ya. Jadi anak-anak dari tampilan tadi video itu menyebutkan teorinya bahwa muka bumi kita ini dulunya tidak terpisah-pisah yang seperti saat ini. Dulunya adalah satu kesatuan bumi saja dan tidak terpisahkan oleh samudra yang dinamakan dengan Pangea. Berasal dari dua suku kata, Pan dan Gea. Pan itu adalah keseluruhan, sedangkan Gea adalah bumi. Jadi keseluruhan bumi ini adalah ibaratnya satu, tidak terpisah-pisahkan. Nah, kemudian ada teori yang mengatakan pula bahwa
Bumi ini adalah terjadi pergerakan muka bumi ini atau kerak bumi kita itu mengalami pergerakan karena beberapa faktor diantaranya adalah panasnya inti bumi itu yang bisa menggerakkan. Kemudian faktor dari luar juga itu nanti kita pelajari lebih lanjut anak-anak. Nah, dari Pangea ini karena ada tenaga dari dalam bumi terbentuklah menjadi dua wilayah besar yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia ini yaitu adalah wilayah muka bumi yang bagian utara atau bagian atas kalau kita lihat di globe. Sedangkan Gondwana itu berada di selatan atau di bawah kalau di globe, ya di bawah bagian bawah dari globe. Itu Gondwana. Laurasia membentuk menjadi benua Eropa dan benua Asia. Sedangkan Gondwana itu menjadi benua Afrika, Amerika, menjadi India, menjadi Antartika, dan Australia. Jadi kesimpulannya dulunya bumi itu adalah satu, kemudian menjadi dua benua besar atau dua kontinental yang besar. Ini belum ada nama-nama samudra pula anak-anak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini juga teori tentang perkembangan dari masa ke masa tentang terbentuknya benua. Ada 5 fase atau 5 tahapan yang mana muka bumi ini dari satu kesatuan yang dinamakan Pangea tadi menjadi muka bumi yang saat ini kalian kenal, yang terdiri dari beberapa bagian. Ya, kita awali dengan masa Permian period. Ini terjadi pada 225 juta tahun yang lalu. Million years ago. Kemudian tahapan yang kedua dari Pangea menjadi dua wilayah besar yaitu Laurasia dan Gondwana. Kemudian tahapan yang ketiga terjadi pada sekitar 135 juta tahun yang lalu. Ini sudah ada terjadi pemisahan, tetapi masih ada yang menjadi satu. Lihat bagian utara itu, bagian atas dari globe, itu masih menjadi satu. Kemudian yang keempat, ini sudah mulai agak menjauh, yang terjadinya 65 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir present day, ini yang saat ini kita lihat anak-anak, ini sudah menyerupai benua-benua yang seperti saat ini. Dan akan seterusnya terjadi perubahan. Mungkinkah suatu saat bumi ini menjadi satu kembali seperti tadi Pangea? Ya bisa saja terjadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada satu slide lagi. Nah, ini adalah penampakan yang saat ini. Yang kalian kenal, muka bumi kita itu terdiri dari beberapa benua. Ada Asia, diantaranya kita ada di Asia anak-anak ya, Indonesia, ada Eropa, Afrika, Amerika, ada Australia, dan juga ada Antartika. Nah, untuk hari ini kita selesai dulu materi yang kita pelajari tentang interaksi antar ruang, tetapi kita masih memperkenalkan tentang terbentuknya benua-benua yang ada di muka bumi. Ya, kita insya Allah akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda tentunya dengan melihat dari peta konsep yang kita lihat tadi. Nah, untuk itu hari ini tugasmu hanya mudah saja anak-anak, yakni menyalin peta konsep yang sudah ditampilkan tadi di buku catatan. Itu saja. Ya. Nanti kita mempelajarinya biar lebih mudah. Jadi untuk awal, saya ulangi sekali lagi, salinlah peta konsep di dalam buku tulis kalian. Ya. Mengerti ya? Baiklah, untuk hari ini kita selesai. Tetap semangat, stay at home, tetap sehat, dan berpikir positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi hari ini. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebelum kita menyelesaikan
kegiatan hari ini melalui daring. Tugas dari Bu Ida hanya satu saja mudah. Saya mempermudah tugasmu untuk pertemuan pertama, yaitu kalian salin peta konsep yang ada di pembelajaran kali ini. Peta konsep yang ada di tadi, skema tadi ya, kamu salin di buku catatan. Ini tugas yang pertama. Mengapa peta konsep disalin? Karena ini mempermudah kalian untuk belajar materi yang lebih lanjut. Oke, saya kira sudah jelas anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Tetap sehat, stay at home, tetap semangat, berpikir positif. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.